Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Yuliana dari Prodi PGMI semester 4. Dan yang terhormat kepada Bapak dosen Miftah Farid MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di SD atau di MI. Dan yang terhormat juga kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Hari ini saya akan menjelaskan turunnya Al-Quran dan implikasinya dalam kehidupan. Ada sebuah peristiwa dalam sejarah yang menjadi titik balik bagi peradaban. Turunnya Al-Quran bukan sekedar sebuah kejadian, melainkan sebuah revolusi spiritual intelektual yang dimulai dari Gua Hiro. Al-Quran adalah mukjizat bagi seluruh umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber pertama ajaran Islam yang harus diimani. Dalam proses turunnya mengalami banyak proses yang mana dalam penurunannya itu terjadi baik karena bentuk pertanyaan maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia agar dia menuju ke jalan yang benar dan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memberitahukan hal yang telah berlalu, kejadian sekarang maupun kejadian yang akan datang. Dan para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Periode pertama yaitu sebelum hijrah, yang kedua yaitu periode sesudah hijrah. Akan tetapi di sini akan dipetakan menjadi 3 periode guna mempermudah pengklasifikasiannya. Periode pertama yaitu pada permulaan turunnya wahyu, yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dengan adanya firman Allah, yaitu wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Kemudian sesudah itu kandungan wahyu ilahi berkisar bagi Rasulullah, berkisar dalam 3 hal. Yang pertama yaitu pendidikan bagi Rasulullah dalam membentuk kepribadiannya. Yang kedua yaitu pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Yang ketiga yaitu keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiyah. Periode ini berlangsung selama 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab kala itu. Dan yang kedua yaitu periode kedua yaitu sejarah turunnya Al-Quran pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam pada masa itu. Ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir kepada kaum musyrikin yang berpaling dari kebenaran. Selain itu juga turun ayat-ayat mengenal keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat. Di sini terbukti bahwa ayat-ayat Al-Quran telah sanggup memblokade paham-paham jahiliyah dari segala segi sehingga mereka dalam rasio dan alam pikiran sehat. Yang selanjutnya yaitu periode ketiga. Pada periode ini dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yastrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan turunnya ayat yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 3, ketika Rasulullah wukuf pada Haji Wada 9 Zulhijjah.
Dan ayat terakhir turun secara mutlak surat Al-Baqarah ayat 281, sehingga dari ayat pertama kalinya memakan waktu sekitar 23 tahun. Dan selanjutnya yaitu implikasinya, yang mencakup yang pertama yaitu dalam aspek spiritual dan moral. Yang pertama yaitu petunjuk akidah dan keimanan, yang kedua yaitu pembentukan akhlak mulia, yang ketiga itu sumber ketenangan hati, yang keempat itu pengingat kematian dan akhirat. Yang kedua yaitu implikasi dalam aspek sosial dan masyarakat. Yang pertama yaitu pedoman hukum dan tata nilai, yang kedua yaitu persatuan umat, yang ketiga yaitu pembangunan peradaban, yang keempat yaitu perbedaan antara hak dan batil. Yang terakhir yaitu implikasi dalam aspek intelektual dan keilmuan. Yang pertama yaitu pendorong berpikir dan berilmu, yang kedua sumber ilmu pengetahuan, yang ketiga pengembangan bahasa Arab. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai turunnya Al-Quran dan implikasinya dalam kehidupan. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.